Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani dengan NIM 2106776, kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyimpulkan materi semester pertama pada mata kuliahan landasan pendidikan. Materi landasan pendidikan yang akan saya jelaskan yaitu ada konseptual landasan pendidikan, yang kedua landasan religius, yang ketiga ada landasan filosofis pendidikan, dan yang keempat ada landasan psikologis pendidikan. Landasan pendidikan bersifat konseptual, oleh karena itu isinya adalah berbagai macam asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi landasan religius, landasan filosofis, landasan ilmiah, dan landasan hukum atau yuridis pendidikan. Selain itu, landasan pendidikan juga berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka studi pendidikan lebih lanjut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang menjadikan titik tolak dalam pendidikannya. Dan dalam agama Islam, menuntut ilmu adalah fardu ain bagi setiap muslim, bahwa belajar atau melaksanakan pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu kewajiban. Yang kedua ada landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan penting pendidikan yang diedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum. Adapun aliran dalam landasan filosofis pendidikan, sebagaimana halnya filsafat umum, di dalam landasan filsafat juga terdapat macam-macam aliran. Yang pertama ada aliran idealisme, realisme, pragmatisme, dan sebagainya. Yang ketiga ada psikologis pendidikan. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, roh, dan mental. Sedangkan pendidikan adalah usaha dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak melalui latihan dan belajar. Jadi, landasan psikologis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah psikologi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk landasan psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan sebagai landasan pendidikan, yaitu usaha dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan anak melalui latihan dan belajar. Yang kedua, ada perkembangan anak, yaitu dengan memahami prinsip-prinsip perkembangan anak akan membantu guru untuk lebih memahami tentang perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap anak. Lalu yang ketiga ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya perubahan fungsi pikir dari kemampuan berpikir konkret menjadi berpikir abstrak, perubahan fungsi tangan dan kemampuan mencoret-coret menjadi mampu menulis. Yang keempat ada prinsip-prinsip perkembangan, yaitu perkembangan merupakan proses terus-menerus berlangsung sejak anak dalam kandungan hingga meninggal. Kedua, setiap anak adalah wujud individu perkembangan taraf individualnya. Yang ketiga, semua pertumbuhan fisik, emosi, dan mental saling berhubungan. Dan yang terakhir, perkembangan memiliki arah yang dapat diramalkan. Yang kelima ada hakikat perkembangan, adalah serangkaian perubahan individu yang berlangsung secara teratur atau terarah dan bersifat tetap. Perubahan dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, kemasakan, dan belajar. Lalu yang keenam ada faktor-faktor mempengaruhi perkembangan anak. Di samping memahami hakikat perkembangan anak, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu ada 4 teori dan pandangan para ahli yang dibahas salah satunya dari William Stern. Aliran konvergensi atau interaksionisme. William Stern, tokoh konvergensi, berpendapat bahwa mempengaruhi perkembangan anak adalah faktor pembawaan dan lingkungannya. Kedua faktor ini berperan sama pentingnya dan menuju sasarannya, ibarat dua garis bertemu pada satu titik konvergen.
Perkembangan anak ditentukan oleh kerjasama interaksi kedua faktor ini. Yang ketujuh ada fase-fase perkembangan, diantaranya yaitu ada tingkat sensori motorik, kedua ada tingkat profesional, ketiga ada tingkat operasional konkret, dan yang terakhir ada tingkat operasional formal. Lalu yang terakhir ada tugas-tugas perkembangan. Dalam tugas perkembangan berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan pada fase tertentu. Dalam perkembangan anak, di dalam tugas perkembangan yaitu sejumlah tugas yang muncul pada suatu fase perkembangan tertentu dalam kehidupan individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.